2 September 1942, Markas Besar Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menginstruksikan pemerintah militer Jepang untuk membuat pasukan pembantu tentara Jepang di Indonesia. Pasukan itu diberi nama Heiho. Tugas pasukan ini melakukan pekerjaan kasar yang sifatnya membantu pasukan militer Jepang di Indonesia. Namun pada tahun 1943, seiring memburuknya kondisi peperangan, Heiho dipersenjatai dan dilatih perang oleh tentara Jepang. Hingga 1944 awal, jumlah pasukan Heiho lebih dari 30.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jepang mengirim sebagian dari mereka untuk membantu pertempuran di Burma dan Morotai. Selain militer, Jepang juga memperkuat mobilisasi sipil di tingkat desa dengan membentuk Tonarigume pada Januari 1944. Sistem ini sama dengan sistem rukun tetangga dan rukun warga seperti pada masa sekarang. Sebab itu, mari kita pikirkan daya upaya yang baik. Marilah kita bentuk Tonarigumi selekas-lekasnya. Bagaimanakah cara pembentukannya? Lebih dahulu 10 atau 20 buah rumah tangga dalam sebuah ku dipastikan sebagai satu Tonarigumi. Dalam satu Tonarigumi ada seorang Tonarigumi Chok yang ditunjukkan oleh anggota-anggota Tonarigumi dan kemudian diberi izin oleh Kucho. Tonarigumi dalam sebulan sekurang-kurangnya mengadakan zokai satu kali. Sistem ini bertujuan memudahkan pengawasan terhadap masyarakat desa sehingga Departemen Keamanan dapat dengan mudah menghalau mata-mata sekutu atau golongan separatis yang akan melakukan pemberontakan. Beberapa bulan pasca dibentuk, Tonarigumi mengalami alih fungsi. Jepang menggunakan lembaga ini sebagai agen penyalur tenaga kerja paksa Romusha. Romusha adalah bentuk kerja paksa yang dilakukan Jepang sejak Mei 1942. Jepang menggunakan tenaga rakyat sebagai buruh pekerjaan umum, buruh pabrik, buruh perkebunan, dan pertambangan milik Jepang yang ada di luar Jawa dan Asia. Romusha menjadi gabungan dari program pemerataan kekuatan penduduk dan pemanfaatan tenaga kerja. Soekarno juga pernah tergabung dalam program ini sebagai Romusha di Bayah, Banten selama beberapa hari. Ini hari kita mulai bekerja. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara, oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit Gaingaton dan prajurit Indonesia di medan peperangan, dan ingat akan hebatnya korbanan Romusha biasa, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Marilah saudara-saudara kita mulai bekerja. Sekarang kepalkan saudara punya tangan semuanya. Mari kita dengarkan bersama-sama semboyan kita. Tirukan perkataan saya. Hancurkanlah musuh kita, yaitu Inggris, Amerika, Belanda. Romusha menjadi tenaga utama yang terus diperas untuk kepentingan perang Jepang. Kebijakan pengiriman Romusha ke beberapa wilayah kekuasaan Jepang terus berjalan sampai akhir masa Jepang di Indonesia. Kalau tenaga kerja ya sudah dapat, tapi celaka ya, banyak Romusha meninggal. Ya, meninggal di luar negeri. Di bawah Jepang butuh tenaga kerja Indonesia bukan untuk di sini, tapi untuk dikirim ke luar negeri. Ya. Terus memang mereka berhasil membawa banyak orang Indonesia ke luar negeri. Tapi sesudah itu tidak berhasil karena banyak Romusha meninggal di tempat. Kondisinya kurang baik, kondisi kerjanya kurang baik. Banyak Romusha jatuh sakit atau kena kecelakaan, banyak meninggal. Iya, maka itu tidak memuaskan.
itu kebijaksanaan untuk mengambil tenaga kerja itu tidak disebut berhasil ya. Tahun 1943, Angkatan Perang Jepang mulai berada pada posisi yang sulit dan berat. Di berbagai front pertempuran, mereka semakin terdesak oleh serangan sekutu. Satu demi satu, garis pertahanan Dai Nippon jatuh. Demikian juga dengan bala tentara mereka yang terus berkurang. Dalam situasi genting ini, Jepang pun meningkatkan perekrutan pemuda Indonesia untuk dijadikan heiho. Sendenbu sebagai biro propaganda tidak henti-hentinya menghembuskan kisah-kisah kepahlawanan para heiho di medan perang. Semua itu tidak lain untuk menarik minat para pemuda agar mau bergabung menjadi milisi mereka. Dari berbagai propaganda itu, satu kisah yang paling bombastis adalah sosok Ahmad Heiho. Tokoh ini digambarkan berjibaku melakukan serangan bunuh diri ke kubu musuh dalam Perang Tarakan. Tidak luput dimasukkan juga nilai-nilai keprajuritan Dai Nippon dengan narasi tekad berani mati, bahkan bunuh diri. Ia menjinjing bom hingga bom itu meledak di kubu musuh dan tubuh Ahmad Heiho pun ikut hancur. Dia memang adalah anggota pasukan Heiho ya pada saat itu, ya kan, ketika pasukan Amerika dan pasukan Australia gitu ya itu menyerbu untuk menguasai Kalimantan Timur gitu ya. Jadi ketika itu diberitakan, bahkan Bung Karno sendiri berpidato juga mengenai persoalan itu pun tidak terbukti ya dari data yang ada. Tetapi hal itu memang sempat membuat teman-teman yang lain ya kan menjadi bangkit semangatnya gitu. Propaganda yang sedemikian berlebihan ini sesungguhnya adalah gambaran kekalutan pemerintah militer Jepang yang berada di ujung tanduk. Sekutu kian mendesak dan mengancam di berbagai medan pertempuran. Seruan untuk mengikuti teladan Ahmad Heiho yang sedia berkorban nyawa adalah cerminan dari kamikaze pasukan berani mati mereka. Pasukan berani mati semacam itu akhirnya dibentuk juga di Indonesia yang dikenal dengan sebutan barisan Jibakutai. Jibakutai resmi dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944. Jibakutai itu baru muncul ketika surat kabar Asia Raya pada tanggal 30 November 1944 menyampaikan berita bahwa Insinyur Soekarno mendapatkan sepucuk surat yang berisi pernyataan yang mewakili ratusan pemuda Indonesia yang sedang dilatih Jepang mengenai kesediaan mereka untuk membawa torpedo berawak, pesawat terbang maupun senjata lainnya untuk ditabrakkan ke kapal atau perlengkapan perang sekutu lainnya. Jadi semacam mengikuti jejak kamikaze atau kaiten Jepang. Yaitu kamikaze itu pelaku bunuh diri yang menggunakan pesawat, sedangkan kaiten yang menggunakan torpedo berawak.